Sangat keras, menyapu dan menyerang secara pribadi. Kedengarannya kayak keluhan dari seorang korban kan? Tapi nyatanya enggak. Ini justru kata-kata klinis dari pelakunya langsung, Dr. Henry A. Murray. Dia mendeskripsikan sendiri serangan psikologis yang dia rancang. Jadi ini adalah sebuah pengakuan jujur tentang kebrutalan terencana yang anehnya nggak terjadi di medan perang, tapi justru di balik tembok salah satu institusi akademik paling prestisius di dunia. Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Judulnya Autopsi Kegagalan Sistemik, Harvard, MK Ultra, dan Subjek 212. Kita nggak lagi bahas autopsi medis ya, tapi membedah sebuah kegagalan sistem yang super fatal. Gimana ceritanya sebuah dorongan atas nama ilmu pengetahuan dan keamanan nasional justru membuang jauh-jauh nilai kemanusiaan dan mengubah ruang kelas jadi laboratorium penyiksaan mental. Kita bakal gali dalam-dalam sejarah gelap ini. Pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa institusi sekelas Universitas Harvard, yang harusnya jadi simbol pencerahan intelektual, justru membiarkan hal kayak gini terjadi? Kita nggak lagi ngomongin interogasi tawanan perang loh, korbannya adalah mahasiswa tahun kedua, anak-anak remaja yang masih sangat rentan. Kekosongan etika macam apa yang bikin tragedi ini bisa dianggap wajar? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita harus mundur sedikit ke belakang. Bagian 1. Bayangan gelap perang dingin. Akar dari eksperimen di Harvard ini nyatanya nggak bermula dari dalam kampus, melainkan dari rasa takut dan paranoia global yang lagi memanas saat itu. Kalau kita perhatiin polanya, ini bener-bener ngeri. Di tahun 40-an, ilmuwan militer mulai ngulik eksperimen interogasi dari sisa-sisa kamp Perang Dunia Kedua. Masuk ke tahun 43, OSS, yang pada dasarnya adalah cikal bakal CIA, mulai ngembangin apa yang mereka sebut obat kejujuran. Di titik inilah Dr. Henry Murray, seorang psikolog dari Harvard, mulai ikut campur merancang tes stres buat para agen. Terus, lompat ke tahun 53, CIA resmi menjalankan proyek MK Ultra. Dan puncaknya di tahun 59, metode interogasi ala militer ini benar-benar dipindah secara harfiah ke Harvard di fasilitas yang disebut DNX. Praktik yang asalnya dari medan perang, diimpor bulat-bulat ke dunia pendidikan. Kita harus ngerti dulu nih, apa itu MK Ultra, biar kebayang seberapa gilanya situasi waktu itu. Jadi ini tuh program ilegal yang dipicu ketakutan Amerika kalau blok Soviet punya senjata kontrol pikiran. Di bawah arahan Sidney Gottlieb, CIA ngerasa mereka boleh ngelakuin apa aja. Mereka mulai bereksperimen pakai LSD, kejut listrik, hipnotis, sampai pelecehan verbal. Parahnya, subjek mereka adalah warga sipil yang nggak tahu apa-apa. Pasien rumah sakit, narapidana, orang biasa. Atas nama keamanan nasional, manusia benar-benar direduksi jadi kelinci percobaan. Masuk ke bagian 2, eksperimen brutal di Harvard. Obsesi parah soal kontrol pikiran dan teknik interogasi ini pelan-pelan merayap masuk ke dunia sipil dan membawa kita langsung ke laboratorium Dr. Henry Murray. Kalian harus tahu kalau seluruh eksperimen ini dibangun di atas kebohongan sistematis. 22 mahasiswa S1 dijanjikan sesuatu yang kedengarannya seru dan akademis banget. Mereka disuruh nulis esai tentang filosofi hidup dan impian terdalam mereka untuk kemudian didiskusikan bareng sesama rekan mahasiswa. Tapi realitanya, waktu mereka masuk ruang tes, mereka malah dihadapkan sama seorang pengacara yang lagi menyamar. Orang ini udah dilatih khusus buat nyerang, mencabik-cabik, dan ngejek habis-habisan semua sistem kepercayaan mereka dengan cara yang paling kejam. Ini udah bukan sekedar debat panas ya. Ini murni protokol penyiksaan psikis yang sangat klinis. Coba bayangin kalian ada di posisi mereka. Tubuh kalian dipasangi elektroda buat ngukur detak jantung. Ada lampu sorot yang bikin silau diarahkan langsung ke wajah kalian, sementara kamera ngerekam setiap kedipan mata. Lalu, tulisan-tulisan yang paling personal, idealisme kalian, dipakai jadi senjata buat menyerang harga diri kalian sendiri. Tujuannya cuma satu, ngancurin ego subjek secara sistematis buat ngelihat gimana mereka bereaksi di bawah tekanan stres yang ekstrim. Bagian 3. Menghancurkan Subjek 212. Dari 22 mahasiswa yang terjebak di eksperimen itu, ada satu kisah yang luar biasa tragis. Kita bakal bedah realita eksperimen ini lewat pengalaman peserta yang paling rentan. Di atas kertas catatan Harvard, dia cuma dikasih kode Subjek 212. Di kemudian hari, dunia mengenalnya sebagai Theodore Kaczynski. Tapi, biar analisis kita soal kegagalan sistemik ini tetap objektif, kita harus mengesampingkan dulu sosok kriminalnya di masa depan. Kita harus ngelihat dia sebagai dirinya saat itu, seorang jenius matematika yang baru berumur 16 tahun. Dia berasal dari keluarga kelas pekerja, paling muda di angkatannya, secara finansial kekurangan, dan sangat canggung secara sosial. Dia adalah target yang benar-benar paling gak siap buat ngadepin serangan mental semacam ini. 200 jam. Coba resapi angka itu sebentar. Itulah durasi waktu yang harus dihabiskan oleh Kaczynski. Selama 3 tahun berturut-turut, dia terjebak menanggung siksaan psikologis ini. 200 jam, di mana dia direkam, dihina,
dilucuti semua keyakinannya, dan diukur respons emosionalnya oleh asisten Dr. Mori. Buat seorang remaja 16 tahun yang masih nyari jati diri, ini adalah sebuah pembunuhan karakter yang dilakukan secara perlahan dan sengaja. Bagian 4, pelanggaran etika sistemik. Pertanyaan yang terus menghantui kita adalah, kenapa? Kenapa peneliti sekelas itu dan universitas sebesar Harvard membiarkan hal ini jalan terus? Jawabannya ada pada sistem nilai sains masa itu yang sangat gegabah. Mengumpulkan yang namanya data mentah tuh dianggap sebagai tujuan agung yang bisa membenarkan segala cara. Seperti yang ditanyakan sama peneliti modern saat mereka mengevaluasi ulang sejarah ini. Kita udah ngambil dan manfaatin mereka, terus apa yang kita kasih sebagai gantinya? Jawabannya adalah trauma. Sains waktu dilepaskan dari fondasi kemanusiaan pada akhirnya bakal memperlakukan individu sekedar jadi bahan bakar buat mesin eksperimen. Masuk ke bagian 5, ancaman kontrol era digital. Kalau ceritanya berhenti di sini, mungkin ini cuma sekedar catatan sejarah yang kelam. Sayangnya, trauma yang ditanamkan di Harvard ke dalam diri subjek 212 akhirnya melahirkan sebuah filosofi yang ironisnya bergema sangat kuat di masa kini. Gara-gara eksperimen tersebut, Kaczynski jadi terobsesi dengan ketakutan luar biasa soal kontrol pikiran. Di awal tahun 70-an, dia memprediksi tentang pengembangan komputer super dengan kapasitas intelektual melampaui apapun yang mampu dilakukan manusia. Menurutnya, akademisi dan ilmuwan itu pada dasarnya cuma pelayan sistem yang ditugaskan buat nyari teknik kontrol perilaku populasi. Ketakutannya ini bukan sekedar delusi orang paranoid loh. Ini adalah hasil logis dari seseorang yang pernah diikat ke kursi, sementara otaknya dibedah secara psikologis oleh institusi ilmiah. Kalau kita lihat, ketakutannya itu spesifik banget. Pengawasan massal lewat perangkat elektronik, modifikasi perilaku manusia tanpa kita sadari, hilangnya kebebasan individu, sampai sistem teknologi yang benar-benar cuek sama kebutuhan dasar manusia. Coba deh kita singkirkan sebentar metode kekerasan radikal yang dia pakai di kemudian hari. Fokus aja ke analisisnya ini. Bukankah poin-poin tadi terdengar kayak deskripsi yang sangat akurat tentang gimana ekosistem teknologi saat ini beroperasi? Nah, ini bawa kita ke pertanyaan yang paling provokatif dalam penelusuran kita kali ini. Di tahun 50-an, CIA dan Harvard butuh elektroda, obat halusinogen, dan ratusan jam penyiksaan verbal cuma buat nyoba ngontrol pikiran satu orang individu. Tapi di era digital sekarang, apakah metode usang itu sebenarnya udah berevolusi? Apakah kita secara nggak sadar udah menukar elektroda fisik itu sama perangkat pintar yang ada di saku kita sendiri? Pikirin baik-baik. Kita mungkin udah beralih dari interogasi brutal ke manipulasi digital yang jauh lebih halus, tapi esensinya menggemakan ketakutan terdalam Kaczynski. Saat ini, algoritma ngelacak setiap klik kita, memanipulasi emosi kita, dan ngebentuk ulang perilaku kita semata-mata demi metrik perusahaan, demi memenuhi kebutuhan sistem. Kegagalan sistemik yang bermula di ruang bawah tanah Harvard mungkin gak pernah benar-benar mati. Dia cuma ganti bentuk, jadi sesuatu yang kita pakai dengan sukarela tiap hari. Sebuah pemikiran yang cukup menakutkan buat direnungkan, apakah jangan-jangan kita semua ini adalah versi modern dari subjek 212?